memasuki ruangan acara wisuda. Hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing. Barisan prosesi Senat Universitas Metodis Indonesia memasuki ruangan acara wisuda.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin turut serta menyanyikannya. jasa-jasa para pahlawan kita, secara khusus pahlawan pendidikan dan pendiri Universitas Metodis Indonesia. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Terbuka Senat Universitas Metodis Indonesia tanggal 17 Juli 2025 dibuka oleh Rektor. Dengan ini sidang terbuka Senat Universitas Metodis Indonesia tanggal 17 Juli 2025 dengan acara tunggal wisuda ahli media, sarjana, profesi dokter, dan magister Universitas Metodis Indonesia periode pertama tahun 2025 dinyatakan dibuka. Yang terhormat Kepala RLDT Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Saiful Anwar Makondang, MA PhD, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Subar, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Bishop Gereja Metodis Wilayah 1, Bapak Bishop Kristi Wilson Sinurat, STH, MTH.
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1, Bapak Pendeta Bintang Sipayung dan Ibu, beserta seluruh jajarannya. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1, Ibu Pendeta Netina Samosir, STH FSC, beserta seluruh jajarannya. Universitas Metodis Indonesia, orang tua, wali, dan para wisudawan, para undangan yang kami hormati, rohaniawan kampus, Bapak Ibu Pendeta, dan para wisudawan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami melaporkan pelaksanaan acara wisuda pada hari ini. Adapun jumlah wisudawan wisudawati yang akan diwisuda sebanyak 614 orang dengan perincian sebagai berikut. Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris 22 orang. Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter 2 orang. Program Studi Pendidikan Dokter 11 orang. Program Studi S2 Ilmu Biomedik 13 orang. Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi 66 orang. Program Studi Agribisnis 46 orang. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 227 orang. Program Studi Akuntansi 89 orang. Program Studi Manajemen Informatika 2 orang. Program Studi Komputerisasi Akuntansi 11 orang. Program Studi S2 Ilmu Manajemen 4 orang. Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika 61 orang. Program Studi Sistem Informasi 46 orang. Program Studi Teknologi Informasi 14 orang. Dan jumlah wisudawan yang berprestasi cum laude sebanyak 52 orang. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kapolsnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini, terkhusus seluruh panitia wisuda. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan wisuda, baik dalam penyampaian, pelayanan, maupun teknis acara. Selanjutnya, dengan penuh hormat, kami mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Metodis Indonesia untuk melantik para wisudawan dan wisudawati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Profesi dokter dan magister Universitas Metodis Indonesia periode pertama tahun 2005 oleh Rektor. Wisudawan dimohon bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, saya Rektor Universitas Metodis Indonesia dengan ini melantik saudara-saudara sebagai ahli madya, sarjana, profesi dokter, dan magister dengan memperoleh hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai bukti, saya akan menyerahkan ijazah saudara masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara. Menyanyikan lagu Himne Universitas Metodis Indonesia oleh paduan suara Immanuel Universitas Metodis Indonesia.
dan seluruh wisudawan dipersilakan duduk kembali. Member of EOF International Speakers, Head Department of Orthopedic Regina Maris Hospital, President Lions Club Medan Tamrin, Head Department of Postgraduate Biomedical University Methodist Indonesia, Member of Rotary Indonesia, Member of TIMA atau SUCI International Medical Association, sebagai Direktur of Klinik Medika Sentosa, kepada Bapak Dr. Adrianku, SPOT FICS AIVOKA, MHA, kami persilahkan dengan hormat. Ini merupakan hari yang paling bahagia dan terima kasih atas orasi ilmiah pada hari ini. Saya sengaja memilih yaitu topik daripada advanced osteoarthritis, ya. Jadi kenapa saya memilih advance? Karena itu menunjukkan bahwasanya kita belajar itu tidak ada habis-habisnya, ya. Saya sudah mungkin 20-30 tahun yang lalu saya juga berada di ruangan ini di wisuda. Saya merupakan salah satu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Saya bangga menjadi salah satu alumni, dan pada hari ini mungkin minggu yang lalu ya baru saya juga ada tambah lagi dipercayakan menjadi CEO dari Rumah Sakit Metodis Medan. Terima kasih. Jadi kenapa saya pilih advance? Karena osteoartritis itu merupakan suatu penyakit degeneratif. Apa dimaksud dengan degeneratif? Penyakit degeneratif itu karena faktor usia. Jadi tidak bisa kita lewatin begitu saja. Semua orang tidak ada terkecuali harus mengalami usia lansia. Ada di daerah tangan, dan semua sendi bisa mengalami osteoartritis, ya. Jadi pada di sini kita ingin mengutarakan apakah semua bisa ditangani atau dicegah? Jawabannya bisa, ya. Bisa secara non medis, artinya mengurangi, ya itu paling penting. Dan biasanya osteoartritis paling senang itu di daerah lutut dan panggul. Mendapatkan 3-4 kasus operasi panggul. Jadi itu cukup sangat tinggi ya nilainya. Saya sendiri saja. Sekarang saya rasa ortopedik di Kota Medan sudah ada 50-an ya mungkin. Jadi bayangkan 3 kali 50, nanti 1 minggu kita bisa dapat lebih kurang 150 kasus untuk itu. Dan saya sangat gembira, saya bisa dengan kecepatan tinggi operasi saya untuk menggantikan panggul cukup 30 menit dan 3 hari pasien sudah bisa jalan. Jadi yang bisa kita capai, dan bisa saja kedua yaitu dengan harus ada gerakan. Jadi jangan hanya melihat TV, melihat tidak bergerak. Setiap sendi harus bergerak. Saya usahakan sampai sekarang saya tetap pagi hari ini saya main tenis meja karena hobi saya tenis meja. Karena tenis meja itu melatih gerakan dan melatih refleks saya dan propos, betul kan? Itu yang di kata-kata yang saya dengar, saya mungkin praktik sudah 20-30 tahun juga. Jadi semua kata-kata saya sering mendengar dari pasien, apa kata orang. Jadi saya bilang kata orang siapa? Dia tidak bisa meluruskan siapa yang berkata. Jadi kemudian suntik-suntikan itu kita macam-macam juga sekarang. Ada suntikan hyaluronic acid misalnya. Ada yang terpaksa memang kita harus suntikan kortikosteroid. Jadi jangan takut bahwasanya di dalam kortikosteroid itu akan menyebabkan osteoporosis. Memang kalau terlalu banyak saja pasti mengalami efek, benar kan? Makan nasi saja terlalu banyak juga makan efek. Maka Tuhan mengatakan cukupkanlah dirimu, kan begitu. Jadi kemudian osteoartritis, semua orang sering mengalami lutut sakit lah, kaki sakit lah, semua sakit. Nanti termasuk sakit kantong kalau di sini. Jadi di sini osteoartritis, ingat, sakit di daerah lutut belum tentu lututnya yang sakit.
Kenapa? Karena bisa dari spine, maka carilah dokter yang berkompeten, sangat canggih. Dan nextnya lagi, selain daripada hyaluronic acid, orang sering bilang suntik lutut, suntik oli, benar kan? Tapi bukan oli yang disuntik, ya itu bukan oli ya, bukan kayak Top One atau Mobile One, itu untuk mobil. Ya, sedangkan mobil di daerah sendi itu memang harus dilumasi. Ya, next adalah kita masuk kepada stem cell. Nah, ini ahli dari Profesor Adianto yang kebetulan ada di sini, guru besar kita. Beliau juga ahli stem cell-nya. Jadi kalau saya memakai sekretum, ya sekretum itu satu tingkat lebih tinggi daripada hyaluronic acid. Dan masih banyak lagi modulasi kita bisa dengan obati dengan radiofrekuensi. Ya, radiofrekuensi kita suntik bagi pasien yang tidak mau operasi. Pasien tidak mau operasi mungkin karena satu, faktor uang bisa, kedua, faktor takut. Makanya saya tenang-tenang saja karena preman tuh takut sama saya. Karena kalau saya bilang, Pak, ini harus operasi, waduh mati Pak. Saya bilang jangan mati dulu, kalau kamu mati saya kurang satu pasien. Jadi kita para dokter jangan tidak mengharapkan pasien mati. Kita ingin, kalau bisa saya juga ingin belajar seperti Yesus yang mati dihidupkan. Amin. Tetapi itu hal yang tidak mungkin karena saya hanya seorang dokter manusia biasa saja ya. Jadi kemudian next, sebelum melanjutkan kepada operasi, kita biasanya akan foto dulu. Apapun ceritanya ada dasarnya. Jadi kita di dunia kedokteran bukan hanya cakap-cakap saja, kita ada membuktikan apa yang terjadi. Maka saya belajar sampai ke Seoul, sampai ke Edinburgh, ke Hamburg, ke mana semua. Itu tujuannya untuk apa? Saya ingin belajar seluruh ilmu bawa kembali ke kota Medan ini. Dan kita sampai di sini, mudah-mudahan semua orang tidak sudah mulai sedikit lah ya, sudah mulai sedikit, sudah mulai percaya juga dan sedikit ke negeri seberang kita. Jadi belajarlah ilmu sampai kemanapun boleh Anda belajar ya. Terus next, saya terakhir belajar yaitu tentang robotic assisted. Jadi kita sudah bisa juga melakukan tentang operasi lutut dengan robot, tergantung duitnya ya dok. Tapi kalau di Singapura mereka operasinya 300-500 juta nggak ada masalah. Tapi kalau di Medan nggak bisa, nggak ada uang dokter, harus pakai yang BPJS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Penyerah Christopher Sinaga, Magister Sains. Selanjutnya kami panggilkan MSI, putra Bapak Richard Sinaga, Ibu Hedi Silaban, predikat kelulusan cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Kami mengundang untuk Bapak Kepala LMDT Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Yus Saiful Anwar Makondang, Kami mengundang kepada Ketua Pembina Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1, Bapak Bishop Kristi Wilson Sinurat STH MPD, dan Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan GMI. Oke, lihat kemari ya. 1, 2. Jonivan MSI, putra Bapak Ahmad Jamin,
Ibu Selvin Matodi. Penyerahan ijazah kepada wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Manajemen selesai. Para wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Ilmu Manajemen, Bapak Rektor dan Ibu Dekan, kami persilakan duduk. Kata sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1 Bapak Bishop Christy Wilson Sinurat. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1 Bapak Bindren Sipayung. Kami hormati Bapak Rektor Universitas Metodis Indonesia, Bapak Dr. Humuntal Rumapea, tentunya yang kami hormati Senat Universitas Metodis Indonesia, para Wakil Rektor, para Dekan, Ketua Prodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Metodis Indonesia. Orang tua kami, para pendamping sekaliannya yang bisa berhadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya para wisudawan-wisudawati sekalian yang berbahagia, seluruh undangan dan tamu-tamu yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini di acara yang sangat hikmat pada pagi hari ini, di aula kita yang sangat megah ini, tentunya dengan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Di penyelesaian proses perkuliahan Anda, dan tentunya ini merupakan sebuah hasil dari usaha dan dedikasi Anda selama melaksanakan perkuliahan. Dan ini juga tentunya merupakan keberhasilan bagi orang-orang tua kami, orang tua kita yang telah mendukung para anak-anak kita, para keluarga kita yang berhadir di sini, dan juga keberhasilan Universitas Metodis Indonesia. Permohonan maaf dari Bapak Kepala Lembaga pada pagi hari ini tidak bisa bersama kita di sini karena sedang mengikuti acara di Bandung, sehingga mewakilkan kepada saya. Pertama sekali saya melihat undangan yang sampai ke saya sangat senang melihatnya karena acara dimulai dengan acara ibadah. Jadi saya teringat kemarin dengan nasihat orang yang sangat saya hormati dulunya, bahwa nasihatnya adalah mengatakan seperti ini: kalau ingin kesempurnaan hidup, Anda harus pegang 3 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua ilmu, dan yang ketiga seni. Kata beliau, dengan agama hidup nanti akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni hidup Anda nanti akan indah. Itu nasihat beliau dulunya kepada saya, dan saya lihat itu pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya keberhasilan akademis yang sudah disampaikan, yang sudah dicapai pada sampai yang sekarang ini adalah menjadi modal dasar bagi Anda semuanya untuk selanjutnya berkarir, baik di menjadi wira swasta nantinya maupun juga menjadi karyawan ataupun apapun nanti yang Anda tuju. Dan perlu kami sampaikan, berdasarkan sebuah studi, suksesnya seseorang ditentukan oleh 2 faktor secara umum. Yang pertama adalah faktor keterampilan ataupun skill, dan juga faktor soft skill, di mana faktor skill ataupun keterampilan dasar saya yakin sudah Anda terima semuanya melalui Universitas Metodis Indonesia ini, dan soft skill Anda masih harus terus diuji, masih harus terus dikembangkan. So inilah nanti yang sangat membantu Anda untuk mencapai karir tertinggi Anda, untuk mencapai kesuksesan Anda di masa mendatangnya. Begitu juga kita manusia ini, semakin kita bergerak, maka kita akan semakin bersih, maka kita akan semakin bersinar dipandang orang. Dan kalau kita diam, maka bisa dipastikan kita akan menjadi terhina. Untuk itu, kepada para wisudawan sekaliannya,
kami himbau untuk segera nanti bergerak. Setelah hari ini segera bergerak untuk mencapai kesuksesan yang sudah Anda impikan. Yang baik itu adalah baik dan mengerjakannya, dan yang salah adalah salah dan meninggalkannya. Kami akhiri dengan pantun, bunga melati sungguhlah indah untuk mereka di dalam taman. Sambutan saya cukuplah sudah. Silakan salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara penyerahan ijazah kepada wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen dimulai. Bupati Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia periode pertama tahun 2025 dengan nomor alumni 5050 hingga 5276. Nomor alumni 5050 Wahyu Agung Ricardo Nainggolan, Sarjana Manajemen. Selanjutnya kami panggilkan SM, putra Bapak almarhum Hiras Nainggolan, Ibu Rukiah Boru Simanjuntak. Jeremia Martua Reformando Simanung Kalit SM, putra Bapak almarhum Timbul Simanung Kalit, Ibu Oli Simbolon. Febri Mewindi Huta Barat SM, putri Bapak Riston Huta Barat, Ibu Esra Boru Sitorus, predikat kelulusan cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Kami mengundang pada Ketua Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1, Bapak Pendeta Bitran Sipayung beserta Ibu untuk memberikan piagam penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Kami juga mengundang kepada kedua orang tua dari Febri Mewindi Huta Barat. Boleh lihat kemari semua? Ya. Oke, 1, 2. Ya. Felix Menzebua SM, putra Bapak Kowami Zebua, Ibu Surya Daily. Dinda Sari Margareta SM, putri Bapak almarhum SDP Silalahi, Ibu Mary Boru Saradi. Helvi Febriana Raja Guguk SM, putri Bapak almarhum Oslen Raja Guguk, Ibu Purnama Nababan. Dea Puspita Girsang SM, putri Bapak Lukman Girsang, Ibu Nelly Fatmawati Melayani Sipayung. Kesia Everila Bru Sembiring SM, putri Bapak Ingeten Sembiring, Ibu Ulinta Juwita Brubarus. Cecilia Herlina SM, putri Bapak Effendi Sitorus, Ibu Rumeli Sinaga. Ruth Elsadai Boru Silalahi SM, putri Bapak Antonius Silalahi, Ibu Nelly Ernita Napitumulu. Angel Christina Bru Purba SM, putri Bapak Nixon Purba, Ibu Marni Boru Manik. Putri L. Lumban Toruan SM, putri Bapak Effendi Lumban Toruan, Ibu Lapria Sianturi. Enrico Christopher Jeremia Sirais SM,
Putra Bapak Mayur Sirait, Ibu Tiomas Sihombing. Nasrani Margaret Sitorus SM, Putri Bapak Romulus Sitorus, Ibu Nurmaida Panjaitan. Asima Lydia Rosa Purba SM, Putri Bapak almarhum Douglas Purba, Ibu Tiang Soling. Ana Belinda Sirait SM, Putri Bapak almarhum Alex Sirait, Ibu almarhumah Rohani Sihombing SPD SD. Merah 1 2. Oke, cek kemari Pak. Oke, 1 2. Tarigan SM, Putri Bapak Darmin Tarigan, Ibu Eslita Ginting. Christine Endi Sinaga SM, Putri Bapak Marihon Sinaga, Ibu Nelly Pardede. Bapak Rektor, Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, serta para wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen dipersilakan duduk. Persembahan lagu Margowo Ijurbari dari Paduan Suara Immanuel Universitas Metodis Indonesia.
kepada wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen dimulai. Fakultas Ekonomi. Kami lanjutkan nomor alumni 5166 Elsa Bulan Margareta Parapat SM, putri Bapak almarhum SBP Parapat SK, Ibu Insinyur DR Siagian. Aprilia Sindinata Berusitepu SM, putri Bapak almarhum Meja Sitepu PSC, Ibu Siti Rotua Bolusi Hombi. Angel Kristiani Beru Surbakti SM, putri Bapak Sakem Surbakti, Ibu Ekaria Beru Pino. Victor Imansah Waru SM, putra Bapak Fadiza Tulo Waru, Ibu Formasi Mendrova. Abelio Endru Malau SM, putra Bapak Kaspar Malau, Ibu Rita Lindawati Naiborgu. Winda Serlina Boru Barimbing SM, putri Bapak Timbul Barimbing, Ibu Katarina Boru Nabitukulu. Isak Newton Manulang SM, putra Bapak Rasisko Manulang, Ibu Rujiana Saragi. Johannes Panjaitan SM, putra Bapak D Panjaitan, Ibu M Sinaga. Yohana Tri Oktaviana Girsang SM, putri Bapak Nurhamsah Girsang SK, Ibu almarhum Rosmauli SH. Jul Faisal Ahmad Sihombing SM, putra Bapak Dahlan Sihombing, Ibu Clara Tambunan. Yolanda Fabriela Purba SM, putri Bapak John Nelson Purba, Ibu Evi Valona Beruginti. Angelica Berkat Karina Marbun SM, putri M. Tua Hasiolan Marbun, Ibu RSH Peranginangin. Elika Ginting SM, putri Bapak Budaya Ginting, Ibu Rosintang Berungkaro. Putri Oktaviani Sinaga SM, putri Bapak Agustinus Sinaga, Ibu Eli Masda Napitukulu. Paulus Andreas Simamora SM, putra Bapak Bin Harun Simamora, Ibu Rosiana Naibahu. Sri Hulina Tarigan SM, putri Bapak Timbul Tarigan, Ibu Rohani Manulo. Michael John Lee Purba SM, putra Bapak Pendeta JP Purba STH MTA, Ibu SD Boru Sinaga. Demikian wisudawan wisudawati program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia periode pertama tahun 2025. Penyerahan ijazah kepada wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen selesai. Bapak Rektor, Dekan,
dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi serta para wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen dipersilakan duduk. Persembahan lagu